Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada sebuah paketan lagi guys yang menarik banget ya. Jadi ini adalah smartphone Android ya, mantan flagship terindah nih. Jadi dulu pertama rilis harganya tuh di 14 jutaan dan sekarang tinggal 2 jutaan doang ya. Jadi ini tuh flagship yang mewah banget guys pokoknya. Langsung aja yuk kita unboxing. Oke, jadi ini dia paketnya guys ya. Jadi kemarin nyari-nyari HP second dan nemu di B-Store lagi nih guys ya. Ya. Jadi seperti ini bagian belakangnya nih banyak cabang-cabang B-Store ya. Jadi buat kalian yang lagi pengen nyari offline bisa banget nih. Ada di Pekanbaru, Surabaya, Semarang, Tangerang atau Jakarta. Cuman karena di Lampung belum ada, jadi ya saya belinya online aja. Nah di sini ada tulisan something great inside ya. Ini yang bikin penasaran sih. Aduh, seru memang ya unboxing HP second itu. Karena kita nggak tahu guys dalamnya tuh bakal kayak apa. Karena kalau ngelihat fotonya memang pasti bagus ya. Dan kalau dalamnya kayak apa ya. Ini dia. Jadi yang bakal kita bahas, kita unbox kali ini adalah keluarga dari Sony Xperia ya. Yang terkenal mewah pasti ya. Nah untuk boxnya seperti ini. Tertulis Xperia XA Ultra, tapi bukan ya guys ya. Ini boxnya doang. Jadi ini ya ini box aja lah ya. Langsung aja kita buka untuk ngeliat gimana HP-nya cuy. Oke. Sup. Ya jadi ini nih HP-nya. Kalian udah tahu belum nih? Bisa nebak belum ini HP apa? Dan untuk kelengkapannya sih di sini kita dikasih charger, terus ada earphone juga yang pastinya ini bukan asli ya. Jadi cuman kelengkapan aja. Ya anggap aja ini HP-nya tuh sebenarnya kayak batangan guys ya. Tapi masih ada box untuk nyimpen ya lumayan lah. Dan ini dia HP-nya. Jadi ini adalah si Sony Xperia 1. Wow, Sony Xperia 1 ya. Jadi kalian bisa lihat ya desainnya panjang karena ini layarnya 21:9. Dan ini yang warna biru guys. Keren banget ya. Ini ada stiker, ini bisa dicopot nggak ya? Kita coba copot ya. Kok bisa? Kelihatan ya. Wow. Kelihatan banget mewahnya cuy ya. Jadi di sini ada kamera nih berjajar 3 di tengah. Ada logo Sony. Dan ini yang paling bikin ganteng nih ya, Xperia ya. Nah kalau untuk di sisi kanan, ini yang saya suka dari Sony, dia masih ngasih tombol kamera. Terus ini ada tombol power. Jadi fingerprintnya dia terpisah ya. Ini tombol power, ini fingerprint. Terus di sini ada tombol volume. Kalau di bagian atas, nah ini ada slot. Yang slotnya kalau Sony tuh nggak perlu pakai ini ya. Nggak perlu pakai apa, SIM ejector, bisa langsung dicabut aja. Padahal ini waterproof dan di sini SIM-nya. Jadi di sini kita bisa pasang SIM micro SD, SIM plus micro SD. Jadi ini single SIM aja. Ini ada logo ya. Jadi ada stiker nih B-Store, ini bergaransi. Terus untuk di sisi sebelah sini kosongan aja ya. Dan bezelnya kalian bisa lihat masih mulus banget guys ya. Dan warna birunya tuh ini kayak biru-biru ungu gitu ya, cakep banget. Untuk di bawah ini ada speakernya tuh kayak gini grillnya guys ya, kelihatan mewah banget. USB-C port sama mic. Ya, mantep banget guys ya, panjang tapi enak digenggam nih. Widih. Oke yuk ya, jadi si Xperia 1 ini, Xperia 1 ini nggak cuman cakep di desain, tapi performanya buat 2 jutaan ini juga masih oke banget. So langsung aja kita coba nyalain. Oke ya, di sini tertulis Sony. Dan saya setup dulu guys, sama install beberapa aplikasi untuk ngecek lebih lengkap dari HP ini. Yuk. Oke, jadi ini udah aku setup guys dan install beberapa aplikasi untuk ngecek lebih lengkap dari HP ini. Dan tampilan awalnya kayak gini guys ya, khas Sony Xperia banget dan kelihatan mewahnya ya. Jadi bentuknya juga panjang seperti ini guys. Asli ini ganteng banget dan layarnya tuh jernih banget coy ya.
Jadi untuk harganya guys ya, pertama rilis si Xperia One ini Februari 2019 di 14.600.000. Harga yang ya tergolong mahal banget guys. Maklum ya, ini tuh flagship. Dan yang kita tes kali ini adalah seconds, ini X Japan ya. Jadi ini tuh AU. Ini tuh harganya di 2.600.000 ya. Padahal baru berapa tahun ya? Baru 3 tahun ini guys ya, dan harganya udah turun drastis ya. Dan di sini kalian lihat ya, sinyalnya ada nih 4G. Jadi ini aku pasang kartu Telkomsel tapi kok muncul sinyalnya AU ya. Dan di sini ada 4G ya. Jadi jaringannya muncul guys. Kalau misal kalian ragu karena emailnya nanti takut keblokir ya, ini salah satu kenapa saya tuh beli di Bistore. Jadi dia tuh menggaransi emailnya tuh seumur hidup guys. Oke, di sini lanjut ya. Jadi yang paling saya suka dari Sony itu ya desainnya ya. Jadi emang desainnya tuh kelihatan mewah banget. Terus dia ini layarnya tuh panjang ya. Layarnya tuh dia aspek rasionya 21:9. Dan dia ini tuh OLED guys. OLED ukurannya 6,5 inch ya. Jadi lebar tapi tetap enak dipegang. Dan dia juga udah HDR. Untuk resolusinya ini nggak main-main ya. Jadi resolusinya tuh 4K 1644 x 3840 pixel. Tapi memang sih kalau misalnya kita di sini lihat, aku udah download Antutu Benchmark ya. Ini untuk ngecek performanya juga. Jadi dia dapat skor di 484.000 dan ini cukup wow ya, hampir menyentuh 500.000 guys. Nah, di sini kita bisa lihat untuk layarnya atau displaynya. Jadi untuk layarnya ya, dia ini pakai GPU-nya Adreno 640 dan untuk resolusinya sih di sini tertulisnya 1096 x 2560 pixel ya. Tapi untuk resolusi aslinya ini di 4K 1644 x 3840 pixel. Ini mantep banget dan entah ya, menurutku layar Sony itu emang dipandang tuh enak karena dia juga punya fitur kayak Triluminous Display dan juga X-Reality Engine. Jadi ya kayak untuk nonton YouTube atau untuk nonton ya panjang kayak gini, untuk nonton Netflix juga pasti enak ya. Layarnya tuh bikin betah gitu di mata. Kalau untuk performanya itu tadi mantep banget, skor Antutunya hampir 500.000. Dia tuh pakai Snapdragon 855. Yang dia ini pakai RAM-nya memang nggak begitu gede ya. Jadi RAM-nya sendiri di sini dia LPDDR4X. Yang total RAM-nya tuh 6 GB ya. Ini masih sisa 2,4 GB. Kalau untuk storage-nya di sini 64 GB ya. Ya untungnya kita masih bisa ekspansi pakai micro SD. Kalau untuk sistem operasinya di sini kita bisa lihat OS sistem. Bukan di sini ya. Mana sih? Oh, di sini guys ya. Jadi di sini pakai sistem operasi Android 11 ya. Yang tadi sih di sini kita lihat masih ada update ya tuh. Masih bisa kita update, guys. Tapi udah pakai Android 11 jadi lumayan terbaru dan ya salah satu kelemahan HP flagship atau mantan flagship tuh di baterai ya. Jadi emang baterainya dia ini nggak gede di 3330 mAh, yang fast chargingnya cuma 18 watt aja. Ya kenapa 18 watt? Karena baterainya nggak gede guys, jadi ngisinya juga nggak lelet-lelet amat. Tapi untuk pemakaian ya pastinya ya speknya mumpuni ya, memang agak boros sih. Nah di sini ada fitur lain juga yang khas flagship, yaitu adanya NFC. Tapi kan kadang kalau HP Japan kayak gini NFC-nya nggak bisa dipakai, makanya di sini kita coba aja untuk cek saldo ya, bisa atau enggak. Jadi NFC-nya udah aktif dan kita langsung cek saldonya. Kok nggak bisa ya? Ini gagal guys ya. Aku coba pakai kartu lain dulu. Nah tadi Xiaomi kali aja nggak cocok ya. Ini aku coba ada kartu lain. Nah jadi bisa ya. Jadi emang ternyata ini agak susah dari kemarin kita ngecek ya. Dan ternyata setelah pakai kartu lain dia bisa. So NFC-nya aman ya, kita bisa cek saldo dan juga top up saldo e-money. Nah dia juga udah dual speaker yang udah pakai Dolby Atmos. Langsung aja kita dengerin gimana suaranya guys. Jadi speakernya dia ada di bagian bawah ini dan ada di sini ya. Nah ini kita pakai WiFi dulu karena
koneksi internetnya ini nggak ada kuota. Oke, kita coba putar NCS. Yuk. Ada fitur getaran dinamis Sony. Suaranya enteng banget guys, enak banget suaranya. Dan layarnya lihat nih ya, jadi kalau untuk nonton film ini pasti asik banget. Stereo ya, jadi yang satu di sini dan satunya di sebelah sini. Suaranya ini udah mentok. Ini ada fitur yang tadi namanya getaran dinamis. Oh, jadi dia tuh kayak ngasih efek getaran-getaran gitu sih. Keren. Dia kayak ada efek gitar-gitarannya gitu guys. Menarik banget sih. Keren-keren ya. Jadi pas nyetel musik tadi kayak ada gitar-gitarannya gitu. Tapi kalau musik ya aku rasa agak kurang pas sih kalau dikasih gitaran ya. Mungkin kalau game dikasih gitaran pasti lebih oke. Dan kalau untuk game sendiri di sini aku juga udah download PUBG Mobile. Kita langsung tes aja. Nah, ini udah masuk guys dalam permainan dan ini saya set pakai grafis Ultra HD ya dengan frame rate ultra. Jadi PUBG Mobile tuh bisa sebagus ini ya, grafisnya gila. Dan kalian bisa lihat tuh gyroskopnya benar-benar responsif guys. Oke, kita coba sedikit main yuk untuk jalan. Enak banget sih, apalagi dia nih kayak layarnya tuh panjang ya. Jadi kayak kalau main game tuh kayak misalnya di PC itu pakai monitor yang ultra wide gitu guys. Oke. Wis, keren banget ya grafisnya, gila nih. 2 jutaan cuy bisa main di Ultra HD loh. Ini mantap banget sih. Dan smooth, layarnya juga enak ya, responsif banget. Gyroskopnya juga enak. Kalau misalnya chicken atau enggak sih ya tergantung skill ya. Tapi seenggaknya kalau device-nya mumpuni sih skillnya tentu bisa lebih berguna guys ya dibanding device kentang. Wah, nggak nemu musuh nih. Nggak nemu musuh guys ya. Tapi di sini kalian udah bisa lihat gambarannya. Jadi gyroskopnya tuh lancar, terus frame rate-nya juga stabil, dan layarnya juga dia tuh responsif banget cuy ya. Jadi harusnya enak banget nih buat main PUBG Mobile. Oke, lanjut kita coba bahas di kameranya ya. Jadi buat kameranya sendiri di sini dia cuma ada 3 ya. Jadi kameranya tuh ketiga-tiganya 12 megapiksel. Untuk kamera utamanya dia wide yang punya OIS. Terus ada juga kamera telephoto yang dia tuh bisa 2 kali optical zoom yang punya OIS juga. Terus ada ultra wide ya, sama-sama 12 megapiksel. Dan untuk kamera depannya, jadi untuk kamera depannya dia di sini ya. Jadi Sony itu saya suka karena dia tuh nggak seneng gitu ngikutin punch hole atau ngikutin drop notes. Dia lebih suka desain kayak gini dan menurutku juga menarik sih ya. Jadi lebih kelihatan elegan ya. Kamera depannya ini 8 megapiksel guys. Dan di sini ada aplikasi atau fitur dari Sony yang menarik, yaitu namanya di sini guys ya, ada Cinema Pro. Jadi ini lebih ke untuk ngebuat film-film kayak gitu ya. Jadi di sini ada settingannya, mulai dari kita bisa pilih lensanya nih. Jadi bisa lensa 52 mm, 26 mm atau lensa 16 mm ya, lensa wide. Jadi karena ada 3 di sini. Terus di sini juga ya resolusinya bisa 4K, bisa FPS sampai ini 30 fps. Di sini ISO-nya kita bisa set manual. Dan fokusnya di sini juga kita bisa manual atau otomatis ya, dan itu kita bisa kayak milih fokusnya, misalnya fokus di A terus kita pindah fokus ke B. Ini sumpah sih, ini keren banget sih buat kalian yang filmmaking ya, pakai HP pasti suka banget sama HP ini. Dan di sini dia juga bisa HDR yang bisa HLG ya, buat misalnya pengen di color grading, terus kodeknya udah H265
Terus di sini sisa memori sama baterainya masih ada ya, dan di sini tuh ada kayak tingkat untuk biar jadi biar kelihatan stabil gitu guys. Nah, di sini. Ini fitur yang cuman ada di Sony ya. Dan Sony pun Sony flagship yang khusus seperti Xperia One ini. Kalau untuk kamera biasa sih di sini dia nggak banyak pengaturannya ya. Jadi cuma ada mode foto dan video. Dan untuk videonya sendiri di sini untuk resolusinya dia bisa sampai resolusi 4K. Ya, keren banget. Terus kalau untuk modenya ada beberapa mode nih ya. Jadi ada mode portrait swafoto, Google Lens, slow motion, panorama, ada efek kreatif dan mode manual. Oke, kita coba di mode autonya aja ya. Jadi ini aku kasih sampel ini untuk mode auto yang kamera biasa, dan hasilnya ya kelihatan banget sih, bagus. Oke. Nah, terus di sini untuk kamera kedua di sini kita bisa pakai mode telefoto ya, yang 2 kali optical zoom nih. Ini kita coba foto. Oke. Dan kalau misalnya kita pencet satu lagi di sini dia bakal beralih ke lensa wide. Nah, ini lensa wide-nya. Lensa wide-nya juga cakep ya. Oke. Jadi saya coba keluar untuk ngeteks lebih lengkap. Berikut adalah sampel foto dan video dari si Sony Xperia One ini. Yuk. Oke guys, ini aku ngasih sampel hasil video dari Sony Xperia One ya. Jadi ini aku rekam di resolusi 4K. Untuk hasilnya bisa stabil, keren. Cuman kalau untuk dynamic range-nya emang agak kurang ya guys ya. Dan saat rekam video ini kita bisa langsung pakai lensa optical zoom 2 kalinya atau lensa telefotonya ya kayak gini. Dan kalau ini lensa biasanya. Kalau untuk rekam pakai kamera ultrawide-nya bisa sih ya, tapi dia nggak bisa langsung pindah guys ya. Jadi kalau wide ya khusus wide aja, kayak gini. Hasilnya lumayan masih bisa stabil. Dan kalau ini untuk hasil video dari kamera depannya, yang sebenarnya udah lumayan bagus sih, cuma dia mentoknya di resolusi Full HD aja. Nah, jadi itu tadi guys hasil foto dan video yang sempat saya ambil pakai kamera Sony Xperia One ini. Hasilnya masih oke kan? Ya, jadi untuk kesimpulannya HP ini walaupun harganya ya 2 jutaan guys ya, tapi ini keren banget. Jadi saya suka sama desain, layar, dan performanya juga masih sangat mumpuni guys. Yang saya kurang suka memang dari HP X Inter kayak gini ya, terutama X Japan. Dia ini yang pertama memang untuk sinyalnya kalau misalnya emang kurang bagus kayak di desa gitu agak susah. Terus yang kedua, dia ini cuman single SIM aja guys ya. Padahal sih kalau untuk HP-nya nih udah oke banget nih guys. Nah, kalau menurut kalian gimana sih Sony Xperia One yang barunya 14 juta tapi sekarang tinggal 2 jutaan doang? Yuk kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade, thank you udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.